Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar Ananda semua kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita melanjutkan materi, mari kita awali pertemuan dalam kesempatan ini dengan sama-sama melafadzkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah Ustadz sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu. Kita melanjutkan tentang ulama abad ke-17 hingga 18. Yang akan kita bahas adalah Nuruddin Ar-Raniri dan Abdur Rauf As-Singkli. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, sebelum melanjutkan materi, alangkah baiknya Ustadz tampilkan dalam paparan slide di video pembelajaran ini kompetensi dasar. Setelah belajar materi ini, ada beberapa hal paling tidak bisa dikuasai sebagai bagian dari kompetensi dasar. Silahkan diamati dengan seksama. Berikutnya, tidak lupa juga tujuan pembelajaran kita, diantaranya cukup banyak dan saya tampilkan dalam tampilan paparan slide. Bisa diamati, dicermati, yang harapannya setelah belajar yang tercatat di dalam tujuan pembelajaran bisa terrealisasi di diri kita masing-masing. Berikutnya, sumber belajarnya adalah 2 buku ini, dengan tidak menutup kemungkinan juga buku-buku sejarah kebudayaan Islam lainnya. Baik, Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, di awalan pelajaran kali ini Ustadz tampilkan 2 gambar. Sosok yang sebelah kiri adalah seorang sedang belajar mengaji, memperdalam Al-Quran atau memperdalam kitab-kitab ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan ada tulisan yang cukup menarik, yaitu kehilangan buku sama halnya seperti kehilangan akal sehat, maka sungguh miris bagi mereka yang kehilangan bukunya. Sedangkan di sebelah kanan layar ada seorang anak berseragam SD di dalam kelas sedang menggendong adiknya yang tertidur. Di situ memberikan sebuah informasi betapa luar biasanya semangat untuk menuntut ilmu sekalipun harus mengasuh adiknya sembari tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Semoga 2 gambar ini menginspirasi kepada kita untuk terus tekun belajar. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, ulama-ulama abad ke-17 dalam pokok bahasan berikutnya, yaitu ada 2. Yang pertama Nuruddin Ar-Raniri dan Abdur Rauf As-Singkli. Nuruddin Ar-Raniri berasal dari Ranir, Gujarat, India. Beliau belajar bahasa Melayu di Gujarat dan Mekah. Menjadi ulama Istana Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani 1637 sampai 1641 Masehi.
Nuruddin adalah penulis kitab fikih pertama dalam bahasa Melayu. Karya Nuruddin Ar-Ranairi diantaranya adalah Bustan As-Salatin, Taman Raja-Raja, Syirat Al-Mustaqim, Hil Al-Zil, Jauhar Al-Ulum, Hujjat As-Siddiq, Tibyan fi Ma'rifah Al-Adyan, Saif Al-Qulub wal Ma'al Hayat. Berikutnya karya Nuruddin Ar-Ranairi yaitu Bustan As-Salatin. Dalam karya itu beliau mengungkapkan bagaimana dia menasehati sultan dalam fungsinya sebagai penguasa dan khalifah di muka bumi. Dengan mengutip ayat Al-Quran, beliau menjelaskan kepada sultan bahwa tanggung jawab dan menunaikan kewajibannya kepada rakyat, melindungi yang lemah, mendatangkan kebaikan bagi rakyat akan membuatnya dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nasihat-nasihatnya lah Sultan Iskandar Sani menghapuskan hukuman-hukuman yang tidak islami bagi para penjahat, seperti mencelupkan minyak dan menjilat besi. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sedangkan karya dari Nuruddin Ar-Ranairi yaitu Syirat Al-Mustaqim adalah semacam buku pegangan standar mengenai fikih yang mendasar bagi semua orang. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Ulama berikutnya yaitu Abdur Rauf As-Singkili, lahir di Fansur Singkil pada tahun 1615 Masehi. Beliau hidup pada masa pemerintahan Sultan Tajul Alam 1641 sampai 1683 Masehi. Memimpin tarekat Syatariyah sepulangnya beliau dari Mekah. Karya-karyanya adalah Tarjuman Al-Mustafid, merupakan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Beredar luas di wilayah Melayu Indonesia. Kitab ini tidak hanya diterbitkan di Indonesia, Singapura, Penang, dan Bombay, India, namun juga di Mekah, Kairo, dan Istanbul. Hal ini menunjukkan nilai tinggi karya ini dan ketinggian intelektual dari Abdur Rauf As-Singkili. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Karya lain dari Abdur Rauf As-Singkili yaitu Mir'ah At-Tullab. Beliau mengemukakan aspek muamalat dari fikih. Beliau menunjukkan kepada Muslim Melayu bahwa fikih itu tidak terbatas pada ibadah, tetapi juga mencakup aspek kehidupan sehari-hari seperti sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan kaum muslim. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Demikianlah dua sosok ulama penyebar ajaran agama Islam di abad 17-18. Ringkasan materi berkaitan dengan Nuruddin Ar-Ranairi. Beliau adalah penulis kitab fikih pertama dalam bahasa Melayu. Karyanya yang terkenal adalah Bustan As-Salatin atau Taman Raja-Raja. Sedangkan ringkasan materi dari Abdur Rauf As-Singkili, karya beliau yang terkenal adalah Tarjuman Al-Mustafid, yang merupakan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah saya paparkan dua tokoh ulama pada masa tahun abad ke-17 hingga 18, dalam tampilan slide berikutnya ini ada latihan soal. Yang pertama, apa saja yang diungkapkan oleh Nuruddin Ar-Ranairi dalam karyanya Bustan As-Salatin? Jelaskan. Yang kedua soalnya adalah apa keistimewaan yang dimiliki oleh kitab Tarjuman Al-Mustafid karya dari Abdur Rauf As-Singkili, serta jelaskan. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah Ananda mengerjakan dua soal isai tadi dan mengikuti materi yang Ustadz sampaikan,
Harapannya ada ibroh yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hendaklah kita bersyukur menjadi bagian umat muslim. Kemudian kita kagum bahwa para penyebar ajaran agama Islam telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi syiarnya Islam di Indonesia. Sadar bahwa kesungguhan, keuletan, kegigihan dalam belajar akan menjadikan kita orang berilmu dan bermanfaat. Man jadda wajada, man saro alat darbi wasola. Serta ibroh yang bisa kita ambil adalah bangga, senang, sekaligus sukacita karena memiliki role model penyebar agama Islam yang ulet dan gigih, seperti apa yang telah dilakukan oleh Nuruddin Ar-Raniri dan Abdur Raub As-Singkili. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, demikianlah uraian singkat video pembelajaran dua tokoh ulama penyebar ajaran agama Islam di abad 17-18 di wilayah Indonesia. Materi lengkapnya silahkan diakses di ruang siswa, dipelajari dengan seksama, dihayati dan diambil ibrohnya. Jaga kesehatan, sukses selalu. Syukran ala husni ihtimamikum. Ilal liqa. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.